Dan apakah itu masih berlangsung sampai sekarang? Masih boleh nggak kalau dari yang baru gitu mereka mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan juga? Nah, kira-kira gimana tuh? Ya Bang, kalau terkait dengan Iya, pengajuan pinjaman modal nih, iya. Mbak, rata-rata yang menjadi masalah itu UMKM pasti soal modal ya Bang. Apakah ada kemudahan yang diberikan dari pihak Pemkab sendiri supaya mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pihak perbankannya sendiri Bang? Saya katakan begini, mulai sekarang yang diposting jangan lagi wajah kita, Bu. Kan udah pada laku. Sekarang yang diposting, yang Hasil dibuat produknya. status, saya bilang produk kita. Iya. Saya bilang, jadi mulai sekarang HP bagus-bagus, mahal-mahal, dimanfaat untuk jualan. Jadi mohon maaf, ini mungkin Iya, yang iya, paling iya, iya. simpel untuk kita Iya, sampaikan, iya, iya. tapi insya Allah ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Ya pun. pun. Pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran Menyapa. Episode kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari UMKM di Kabupaten Pesawaran, berikut juga dengan kooperasinya di tengah dan pasca pandemi. Nah, karena itu bersama saya sudah hadir ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran, Dr. Anas Muhammad Iqbal MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, kita 30 menit nih Pak. Kita pengen Siap. tahu lebih jauh, memberi info kepada pemirsa bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Pesawaran di tengah pandemi pada saat itu dan pasca. Nah, mungkin kita mulai dari pada saat awal-awal pandemi itu Pak. Ya. Itu pada saat awal-awal pandemi itu apakah saat itu terasa sekali eh, dari adanya pandemi ini terhadap perkembangan UMKM di Pesawaran? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang saya Waalaikumsalam. hormati, Tabi pun. Ya pun. Ini terima kasih Mbak Novi, Nova, ya. Mbak Novi dari Rilis TV. Rilis TV terkait dengan memberikan kesempatan kepada kita, khususnya dari Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran untuk memberikan penjelasan terkait dengan penanganan UMKM di dalam masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Jadi mungkin yang pertama mungkin kita sampaikan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sudah 2 tahun berjalan ini, Iya. kita semua paham bahwa tidak hanya berdampak terkait dengan perekonomian secara global nasional, tapi yang paling tersentuh sekali atau terkena dampaknya adalah terkait dengan kehidupan perekonomian masyarakat kita pada tingkatan ya. yang terbawah, Iya. khususnya di UMKM kita, artinya di usaha-usaha kecil, menengah termasuk mikro di dalamnya. Itu memang langsung terdampak sekali dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Iya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya penopang ekonomi masyarakat kita di samping sektor pertanian adalah yang tidak bisa kita kesampingkan adalah dari sektor ekonomi mikro dan kecil. Oke. Karena itu yang langsung masyarakat usahakan di dalam konteks non formal di Iya. tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana masyarakat bisa membiayai kehidupan perekonomian sehari-hari. Iya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi program konsen kita pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam hari ini adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, artinya di dalam hal ikut membantu pemerintah masyarakat dalam penanganan COVID-19 dari sektor perekonomian masyarakat kecil kita di sektor ekonomi kecil dan mikro. Yang pertama adalah memberi stimulan, artinya ada pemerintah pusat juga memberikan beberapa program stimulan kepada sektor ekonomi mikro dan kecil, baik untuk dalam rangka untuk membantu permodalan Iya. maupun peralatan, dan yang juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Memberikan perhatian terkait dengan masalah penanganan COVID ini. Jadi harapan kita ke depan nanti secara rinci akan saya jelaskan bahwa untuk UMKM kita, untuk mikro kecil kita, untuk Kabupaten Pesawaran 7.000 lebih, Bu ya. Jadi Jumlahnya? iya, Oh, pelaku-pelaku banyak usaha sekali. kita memang Oke. 7.000 lebih. Sebenarnya itu yang tercatat. Ya, belum tercatat Ya, ya. betul, Bu. Tapi logikanya yang sebenarnya secara real di lapangan bahwa pelaku-pelaku mikro kecil kita semua lebih banyak lagi. Iya, betul. Iya, artinya kadang-kadang kita sadar tidak sadar bahwa ada usaha sekedar warung kecil saja depan rumah itu adalah pelaku-pelaku mikro.
Tapi kadang-kadang mereka tidak mencatatkan dirinya, Oke. terdaftarkan dirinya selaku usaha mikro. Jadi ini yang jadi konsen kita semua dalam rangka untuk penanganannya itu. Mungkin nanti saya akan sampaikan juga terkait itu. Untuk Kabupaten Pesawaran sebenarnya ada dua hal terkait dengan usaha mikro kita. Ada yang langsung berhubungan dengan produk-produk makanan, ya artinya makanan-makanan ringan, gorengan, keripik gitu-gitu ya? dan lain-lain, artinya Oke. yang berkemasan atau yang tidak berkemasan. Iya, Jadi ada pelaku usaha mikro yang tidak kemasan, artinya dagang langsung. iya. Artinya kita lihat di pinggir-pinggir jalan Iya. dagang gorengan dan lain-lain, tapi ada juga dia memproduksi makanan dengan kemasan. Iya. Jadi ini yang jadi kita semua. Jadi Bu, itu jadi mungkin, tapi nanti akan saya jelaskan secara rinci apa sih yang kita lakukan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan diri masyarakat kita, pelaku-pelaku itu, bahwa sebenarnya tidak selesai sampai di situ. Artinya dengan adanya pembatasan masyarakat dan lain-lain, bahkan inilah pentingnya kita memberi edukasi masyarakat. Dan kita ada marketing, ada mekanisme marketing yang lain yang bisa kita berikan ke masyarakat di samping selain dengan penjualan secara langsung. Tadi disampaikan ada stimulan, ada bantuan dari pemerintah. Betul. Itu dari pusat dan dari kabupaten sendiri. Iya, betul. Jadi kalau dari pusat itu apakah langsung kepada mereka atau melalui dinas, Pak? Jadi fungsinya Mbak Novi, memang dinas itu fasilitasi untuk bantuan-bantuan langsung dari pusat. Jadi pendataan, melakukan pengecekan, menyampaikan ke pusat, dan pusat langsung menyalurkannya ke rekening masing-masing pelaku usaha. Jadi itu yang ada. Jadi tidak langsung melalui kita, tapi langsung kepada pelaku Tapi usaha. dari Pemkab sendiri memang ada ya? Ada, tapi dia tidak ada bantuan secara tunai. Oh gitu. Kalau Jadi dalam bentuk? Dalam Pemda itu dalam bentuk barang peralatan. Oh, gerobak misalnya. Iya, oke. contohnya seperti itu. Iya. Jadi peralatan untuk pembuatan keripik gitu dan lain-lain. Oke. Ya. Terus gini, tadi disampaikan juga kan ada 7.000 ya? 7.000 lebih 7.000 kita itu yang pelaku terdata. usaha. Oke, kita anggaplah 7.000 itu. Dari 7.000 itu, ketika pandemi itu kemarin melanda, bagaimana perkembangan mereka? Apakah nyaris semuanya kolaps atau tetap mereka berjalan tertati-tati atau bagaimana? Terima kasih Mbak Novi. Jadi sebenarnya ada ya, kita juga setelah kita survei ke lapangan, ada di dalam pandemi ini mereka malah lebih survive. Oh ya. Ya, lebih jadi kreatif malah. lebih kreatif, terpacu untuk bagaimana mengembangkan dirinya, apalagi dengan mekanisme sistem pemasaran digital seperti sekarang. Tapi memang ada yang memang harus kita bantu untuk bagaimana mereka bisa survive kembali. Jadi ini yang perlu kita sedang kita jalankan, Mbak Novi. Ya. Nah, terkait dengan bantuan-bantuan tadi, bisa nggak disampaikan secara rinci ya, Pak ya? Iya, siap. Dalam bentuk apa saja, bantuannya, jumlahnya, mungkin itu Iya, boleh. Dan apakah itu masih berlangsung sampai sekarang? Masih boleh nggak kalau dari yang baru gitu, mereka mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan juga? Nah, kira-kira gimana tuh? Iya, baik Bu Novi. Jadi kalau untuk bantuan pemerintah pusat untuk sampai saat ini mungkin setelah pasca pandemi, waktu pandemi kemarin ini belum ada. Oh, belum ada kembali ya untuk terkait dengan masalah untuk stimulan terkait dengan bantuan UMKM yang melalui kita, Bu. Ya, artinya kita yang sepengetahuan kita, tapi mungkin pemerintah ada melalui program-program lain di unit lain, mungkin ada mereka memberikan bantuan itu. Jadi tapi kalau untuk kita belum, tapi untuk pemerintah daerah memang sudah dan mulai ini dijalankan kembali untuk membantu program untuk kelompok usaha kecil. Iya. Termasuk juga untuk koperasi. Kalau dari kementerian ya, kan terpisah, itu juga ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya, betul. Nah, ekonomi kreatifnya juga masuk juga sebenarnya ke UMKM. Sebenarnya masuk, Bu. Jadi ekonomi kreatifnya pengertiannya itu kan kalau dia bilang kreatif, lebih yang saya bilang handicraft tadi. Ya itu. Jadi Pak Bupati sebenarnya udah sangat konsen sekali karena memang kita misi-misi Pak Bupati itu kan salah satunya memang bagaimana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita di Kabupaten Pesawaran dari sektor ekonomi mikro dan kecil. Nah, dari bidang apa saja? Saya lihat sebenarnya dari bidang kerajinan, dari bidang makanan dan lain-lain, sektor itu memang jadi konsen beliau juga. Oke. Pembinaannya seperti apa kalau di Pesawaran itu, Pak? Jadi, terima kasih Bu. Kita sekarang ini sebenarnya melakukan pembinaan dalam dua hal. Yang pertama adalah bagaimana mereka berinovasi terkait dengan produknya. Yang kedua adalah terkait dengan marketing. Yang ketiga adalah terkait dengan manajemen
penyusunan pembukuan lah kalau kita bicaranya di masyarakat itu. Termasuk juga bagaimana kita memfasilitasi terkait dengan bantuan permodalan dengan pihak bank. Kalau dari Kabupaten Pemkab sendiri itu tidak memberi langsung berupa uang tadi disampaikan. Siap. Tapi bantuan permodalan melalui bank. Jadi merekomendasikan kepada bank atau bagaimana? Ya, jadi Pak Bupati juga sudah artinya menjalin hubungan dengan beberapa bank terkait dengan bantuan untuk KUR dan lain-lain untuk masyarakat dengan bunga yang memang sangat ringan. Itu sesuai dengan program bunga yang ringan ya. Siap, ya. Ya. Nah, terus produk apa yang menjadi unggulan UMKM di Pesawaran ini sebetulnya, Pak? Terima kasih Mbak Novi. Sebenarnya banyak kalau kita bicara yang paling unggulan, karena kita ketahui sebenarnya banyak produk-produk dari makanan dari Pesawaran yang sebenarnya kita beli di Bandar Lampung sebenarnya berasal dari Pesawaran ini Mbak Novi. Tapi karena brandnya memang sudah nggak boleh dipasang brand Pesawaran. Oh, kenapa nggak boleh? Karena mereka punya brand sendiri. Jadi kalau kita supply gitu untuk, jadi contohnya saja di daerah Jalan PU ya, Mbak Novi. Keripik itu ya? Keripik itu banyak sebenarnya yang produksi dari tempat kita, dari Pesawaran, dari Gedong Tataan, dari Y5, dari Kedondong, dan beberapa daerah kecamatan kita yang lain. Cuman kan orang sudah tahunya di situ ya tempatnya. Iya, memang itu mekanisme marketing kita. Kita kadang-kadang kita harus. Yang penting produk kita bisa survival. Mungkin Pesawaran butuh juga bikin seperti itu kali ya, satu tempat untuk bagaimana mereka mendisplay hasil-hasil UMKM-nya mungkin ya. Ada galeri ya. Ada galeri khusus sebenarnya memang sudah ada juga seperti juga produk kita seperti di Cipadang itu memang sudah ada brand sendiri. Dia Panda itu kan, keripik Panda. Oh, itu Panda dari Pesawaran. Itu bahkan sudah ekspor dia. Ya, produk kita memang sudah ekspor. Cuman kan untuk masuk ke sektor sini dia nggak bisa yang partai yang besar. Artinya ada keterbatasan dalam rangka produksi mereka. Tapi alhamdulillah sudah survive Mbak Novi. Itu terkait dengan produk kita. Kalau dari dinas sendiri Pak, apakah ada seperti pelatihan ini kalau terkait dengan kuliner, bagaimana supaya dia memang memenuhi standar kesehatan? Iya, betul. Terus lagi bagaimana mengemas supaya menarik untuk dijual, itu bagaimana kira-kira ada pelatihan-pelatihan seperti itu? Iya, jadi kita sudah melaksanakan sebenarnya terkait dengan bagaimana mereka memperoleh izin tentang produk makanan. Itu bekerja sama dengan dinas kesehatan, Bu. Iya, paling tidak standarisasi itu dulu terkait dengan IPPRT-nya, artinya untuk produk makanan kita, karena memang paling tidak setelah standarisasi itu, ya itulah yang pertama lah, nanti baru kita selanjutnya seperti apa. Tapi alhamdulillah sebenarnya antusiasme masyarakat kita, pelaku-pelaku itu ya memang antusias sekali dalam rangka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu, Bu. Jadi ada standarisasinya untuk. Kalau kita punya binaan khusus ada nggak itu? Misalnya nih dari sekian ribu tadi itu, ada beberapa yang menjadi binaan khusus yang memang dipantau nih progres mereka hasil dari produksi mereka itu ada nggak kira-kira Pak? Insya Allah ada Bu, jadi beberapa memang yang menjadi konsen kita juga sebenarnya, walaupun kita juga sebenarnya itu pilot project kita, seperti juga Panda itu sebenarnya pilot projectnya pemerintah daerah. Dan itu cukup berhasil dong ya? Alhamdulillah artinya ya Bu ya, sebenarnya memang, tapi juga ini yang kemarin Ibu Bupati juga sebagai Ketua Dekranasda juga, Ibu Nanda juga sebenarnya lagi bagaimana untuk mengembangkan terkait dengan yang tenun jelujur sulam jelujur itu. Jadi itu alhamdulillah kemarin malah sampai ada dari pusat ya memantau. Bahkan itu katanya mau pameran di Belanda apa ya? Jadi konsentrasi juga Ibu Nanda sebagai Ketua Dekranasda memang konsen juga beliau di bidang kerajinan termasuk juga di kuliner kita. Jadi insya Allah lah Bu, artinya kita berharap Pak Bupati juga memang sangat, bahkan displaynya beliau bawa. Oh ya? Iya. Oh dibawa? Iya, saking artinya beliau ingin mengenalkan. Kemanapun pergi kalau udah keluar kota iya, dibawa betul. Jadi Pak Dendi demikian. Jadi nggak cuma ngomong-ngomong aja, ini loh hasilnya gitu. Iya, bahkan yang masyarakat cinta tenun Indonesia yang di pusat kemarin tuh sempat termasuk juga yayasan Pertiwi. Pusat juga konsen ke Sungai Langka kemarin, khusus untuk sulam jelujur dan beberapa produk-produk UMKM kita. Ya, itu karena Mbak Bupati, Pak Dendi dan Ibu yang mengenalkan produk itu ke. Ya kalau langsung ikonnya kepala daerah yang membawa lebih efektif ya. Betul. Betul. Ya Bang, kalau terkait dengan pengajuan pinjaman modal nih,
Rata-rata yang menjadi masalah itu UMKM pasti soal modal ya Bang. Apakah ada kemudahan yang diberikan dari pihak Pemkab sendiri supaya mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pihak perbankannya sendiri Bang? Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi sebenarnya terkait dengan program pemerintah terkait dengan bantuan permodalan, ada KUR dan lain-lain, itu sebenarnya pemerintah daerah sudah memfasilitasi itu juga. Jadi sudah memfasilitasi terkait dengan menghubungi, berkoordinasi dengan bank-bank terkait dalam rangka memberikan fasilitas kredit murah untuk pelaku-pelaku. Ya. Artinya bunga murah untuk pelaku-pelaku usaha kecil itu. Pak Bupati sudah kemarin pun sempat koordinasi yang intens beliau, termasuk dengan bank daerah, Bank Lampung dan beberapa bank Bank Lampung lain juga ya. Iya. Jadi memang ya itu sebenarnya konsen kita di samping memang kalau kita bilang klasik bahwa kalau usaha terkait dengan permodalan, modal. Tapi pemerintah itu yang jadi masalah. Betul, dan pemerintah juga sebenarnya tahu itu dan memberikan bantuan stimulan untuk bantuan permodalan, Mbak Novi. Tadi sempat saya tanyakan juga, apakah ada binaan khusus dari dinas sendiri? Nah, yang itu nantinya ketika nanti ada pameran atau apa tuh di tingkat nasional di bawah, ada nggak seperti itu? Ada, Mbak Novi. Ya? Apa itu produknya? Produk tetap makanan kita kalau konsen. Jadi jangan sampai juga karena nanti overlap juga sama teman-teman dari Perindak, binaan mereka terkait dengan pengrajin. Kami konsen di produk-produk lah. Kuliner lah. Tapi yang awet ya makanannya. Ya, insya Allah untuk packagingnya sudah kita standarisasi. Artinya termasuk juga variasi makanannya juga kita ini. Bahkan apakah juga sampai mendatangkan dari pihak luar nih untuk memberikan pelatihan kepada mereka nih, para pelaku UMKM supaya bisa hasilnya lebih bagus lagi, lebih berkualitas. Betul, Mbak Novi, harapan kita sebenarnya kalau selama ini kan kita banyak pelatihannya melalui daring ya, karena memang ada pembatasan kemarin 2 tahun terakhir, tapi itu tetap kita lakukan. Jadi ada beberapa narasumber kita memang secara nasional pun, tapi memang mekanisme melalui daring. Jadi memang pelaku-pelaku kita diharapkan sekarang ini sudah menguasai tentang teknologi lah Mbak Novi. Tapi dengan adanya kita sih mungkin sudah bisa bilang pasca pandemi mungkin ya. Apakah ada program baru nih? Apakah daring itu bisa jadi offline sekarang atau bagaimana nih, tatap muka langsung? Ya, baik Mbak Novi. Jadi sebenarnya kita sudah akan mulai terkait dengan untuk tatap muka walaupun secara terbatas ya, karena kita juga masih berharap artinya ini kita sesuaikan dengan kondisi juga. Tapi kita sudah mulai terkait dengan langsung tatap muka. Jadi sebentar minggu depan ya kita juga ada rencana juga untuk pembinaan, tapi di koperasi ya. Tapi rata-rata juga harus tetap kita kolaborasi koperasi itu kadang-kadang begini Mbak Novi. Rata-rata anggota koperasi kita juga para pelaku UMKM. Nah itu yang saya mau tanyakan. Jadi mereka anggota koperasi sekaligus juga sebagai pelaku UMKM. Artinya mereka pun bisa melakukan pinjaman juga di koperasi itu sebetulnya sih ya. Iya. Harapan kita sebenarnya koperasi itu bukan hanya artinya membantu, memfasilitasi terkait juga dengan bantuan permodalan dan pemasaran. Sedikit boleh tahu nggak pertumbuhan koperasi di Kabupaten Pesawaran seperti apa tuh? Ya alhamdulillah sementara ini sebenarnya sih kalau kita bilang angka, kalau kita bicara angka ya sekitar 200-an lebih lah kalau kita bilang angka. Tapi harapan kita nggak bicara angka saja, tapi bagaimana koperasi yang sehat itu harapan kita. Harapan kita ke depan memang kita bagaimana untuk lebih mengangkat lagi koperasi ini supaya tingkat kesehatannya baik gitu maksud saya Pak. Tadi juga disinggung nih, saya juga biar lebih memperjelas lagi. UMKM ini kan bisa dalam bentuk kuliner. Iya, betul. Kan? Bisa dalam bentuk souvenir. Betul, ya. Tapi ada, supaya tidak overlap tadi, kalau ke handicraft segala itu lebih kepada Dekranasda ya sebetulnya. Tapi ada juga kan yang binaan dari UMKM ini yang memang dalam bentuk seperti itu. Kerajinan-kerajinan tangan gitu ada juga kan? Iya sebenarnya sih kalau kita bicara UMKM ini kan secara luas seluruh pelaku usaha. Seluruh pelaku usaha betul dalam produk apapun ya. Produk apapun termasuk juga jasa. Nah, itu ya? Iya. Bisa kalau kayak make up ya bisa di kecantikan ya. Apa sih ini pelayanan salon ya, gitu. Kalau kita bicara salon ya, kalau bahasa orang desa tuh salon. Ya. Kalau orang desa kan bilang gitu ya, apa sih? Salon, terus juga ada yang sekarang nih ada usaha yang laundry ya. Laundry, Laundry itu itu masuk juga ya. Terus dia buka penyewaan kayak komputer itu sewaan rental komputer. Nah, itu mungkin juga bisa nggak ada berapa klasifikasi sebetulnya itu kalau UMKM itu? Ya, ada kuliner, dia jasa, ya perdagangan dan jasa.
Jadi ada perdagangan dan jasa. Jadi ada juga pembentukan kerajinan, ada produk gitu maksud kita seperti itu. Jadi lebih luas maksud saya kalau kita bicara tentang usaha kecil, mikro dan menengah. Nah, terus gini, kalau dia usaha Iya. dalam bentuk makanan, itu kan harus ada izin dinas kesehatan gitu. Ya, Apakah dari pihak Pak Iqbal ini membantu mengurus itu atau mereka langsung ngurus sendiri ini pelaku UMKM-nya? ya siap Mbak Novi. Karena memang ada tahapan terkait dengan apa namanya perizinan di PPRT ya, izin terkait dengan produk makanan itu sebenarnya kesehatan produk makanan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Tapi kita sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan sebenarnya Mbak Novi. Oh ya. Karena mereka harus survei Betul. caranya, bahan bakunya, bahkan sampai dengan packaging yang menjadi standarisasi. Tapi memang disesuaikan dengan produk untuk usaha mikro. Jadi kita tidak bisa samakan untuk mekanisme apa namanya sistem pembuatan di skala besar dengan skala kecil. Jadi kita yang penting dia terstandarisasi untuk kesehatan itu. Paling tidak standar yang paling minimal untuk kesehatan. Untuk aman untuk dikonsumsi dan lain-lain. Ya, dan kadang-kadang sih kalau pengalaman yang ada tuh kalau misalnya dia mau titip di toko oleh-oleh misalnya, si toko ini harus minta juga harus ada surat, harus udah ada izin dinkesnya. Kalau enggak mereka nggak mau terima gitu kan. Betul. Akan mempersulit juga kan kalau nggak diurus. Enggak, tapi seperti sebagian itu. besar pelaku kita sudah memahami Sudah paham Mbak ya Novi, soal bahwa itu ya. mereka harus punya dan itu gratis. Oh gratis ya? Gratis Mbak Novi. Oh iya. Itu gratis, jadi memang pihak dinas kesehatan juga menggratiskan gitu terkait dengan perizinan itu. Oke, jadi banyak hal. Jadi insya Allah sebenarnya nggak menyulitkan ya, asal mau gitu masalahnya. Ya, asal mau mengerjakan dan itu bisa online juga kali sekarang ya. Ya, tapi memang untuk survei makanannya kan harus dicek, datang. harus dicek gitu ya. Kita sekarang tinggalkan pandemi masuk Siap. ke pasca ini. Nah, apa nih rencana dan program dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran ini untuk lebih memaksimalkan hasil dari para pelaku UMKM ini, Pak? Baik Mbak Novi, jadi sebenarnya waktu pandemi pun sebenarnya Pak Bupati kita, Pak Dendi sudah, kita pemerintah daerah, sudah melakukan kerjasama dengan Indomaret kalau kita bicara ya. Oke, pernah ada launching ya tempo hari ya? Ya, waktu itu kita launching terkait dengan kita minta bagian space lah di Indomaret itu untuk produk-produk kita bisa kita pasarkan melalui Indomaret. Indomaret, ya. Ya alhamdulillah sampai saat ini walaupun belum skala luas, hanya baru satu Indomaret, tapi alhamdulillah sudah melihatkan perkembangan yang sangat Terus baik. yang memilih itu dari pihak Bapak, produk apa saja yang bisa dimasukkan ke sana itu bagaimana penyeleksinya? Ya betul, awalnya memang ya paling tidak produk-produk yang pertama yang saya bilang tadi secara perizinan sudah cukup lah, paling tidak. Ada secara packaging juga sudah layak untuk kita tampilkan. Dari secara kualitas makanannya pun, produknya pun sudah menurut pendapat kita sudah masuk dalam spesifikasi yang dimungkinkan untuk kita pasarkan melalui Indomaret seperti itu, Bu. Kalau ada produk baru nih dari masyarakat pelaku UMKM punya produk baru yang ingin dipromokan, maksudnya diinfokan bahwa kami punya produk dengan segala kualitas yang mereka punya. Dari pihak Bapak apakah juga memfasilitasi, Pak? Ya, insya Allah. Jadi memang tugas kita bukan hanya memberikan edukasi, sosialisasi terkait dengan baik produk termasuk yang lain-lain tersebut. Kita juga punya kewajiban untuk bagaimana memfasilitasi. Sekaligus merekomendasi. Iya, teman-teman dari pelaku usaha ini bagaimana bisa artinya dari sisi perizinan, termasuk dari sisi produk dan lain-lain, kita insya Allah kita fasilitasi. Ya. Nah, tahun 2021 dengan 2022 ini, Pak, apa yang berbeda kalau untuk dari segi UMKM, Pak? Ya, progresnya mungkin. Jadi begini, kita harapan kita pasca pandemi ini ini sebenarnya. Jadi pandemi ini bukan hanya menjadi menjadi membuat jadi hal yang banyak hal yang negatifnya, tapi sebenarnya banyak hal yang positif dengan pandemi ini. Jadi teman-teman pelaku usaha itu juga menyadari bahwa pemasaran tidak hanya melalui langsung face to face, tapi yang lebih penting bagaimana memasarkan produk itu dalam produk digital gitu, disampaikan dengan digital, dan itu yang lebih meluas sebenarnya. Kita kalau display orang yang beli konsumen dan konsumen dan produsen itu hanya bertemu langsung dan terbatas dalam ruang yang terbatas, orang yang terbatas.
Tapi dengan digital marketing yang dengan marketing digital itu kan semua dengan skala luas, bahkan internasional. Nah, yang jadi persoalan ada Mbak Novi. Ketika kita produk itu kita up melalui digitalis, semua di luar tahu semua dan mereka pesan, nah kita harus punya kemampuan untuk memenuhi Nah, itu itu dia. kuota itu. Jadi Jangan sampai nanti permintaan banyak, kita nggak siap. siap. Banyak kejadian seperti itu. dia up di marketplace, ya kan, produk dia umpamanya makanan kuliner nggak usah kita sebut deh, tiba-tiba dia banyak pesan dari luar permintaan. Nah itu yang kadang-kadang menjadi hal yang negatif juga. Jadi harus kita jaga. Jadi kalau kita harus kapasitasnya kita harus, karena kepercayaan itu yang penting di dalam hal kita berjualan atau sudah cukup banyak ya Pak kalau yang sudah keluar kota, keluar Lampung. Ya alhamdulillah sebenarnya memang selain keripik panda tadi. Ya betul. Kalau kita lihat sebenarnya memang kita konsen di makanan ya kalau saya sih. Kalau kita di makanan ya, produk makanan ringan lah intinya. Sebenarnya produk kita kalau kita bicara memang sudah bahkan banyak di Jakarta, beberapa produk-produk kita sudah ke Jakarta. Tapi itu brandnya mau enggak, karena itu mekanisme perdagangan ya, marketing kita nggak bisa. Tapi lambat-lambat. Kadang-kadang sih kalau pakai dari kabupaten gitu ya, mungkin agak sulit gitu. Jadi dari Lampung lebih ke gitu mungkin ya? Iya, lebih secara ini. Karena kalau yang ada dagangan kuliner yang di Teluk yang besar itu tempat mungkin beli oleh-oleh. Ya kita nggak usah sebut itu. Tapi kan produknya sebenarnya dari kita itu kalau ya artinya banyak seperti itu. Iya iya. Kalau bahan bakunya banyak, memang kol pisang banyak juga ya di pesawat. Banyak, kita memang bahan baku ada pisang, singkong, nangka dan lain-lain. Oh iya. Yang bisa dijadiin keripik ada semua di situ ya. ya. Memang jadi kita dari lokal lah. Kita berharap memang produk yang kita ini juga dari lokal bahan bakunya. Singgung sedikit tentang koperasi tadi sudah ya Pak ya. Artinya koperasi ini juga tetap tumbuh berbarengan dengan mereka-mereka yang juga menjadi anggota koperasi adalah juga pelaku UMKM. Terus kolaborasi nih dari koperasi, UMKM dan tenaga kerja ini apa Pak kalau di bidang Bapak? Ini kan satu bidang nih Bapak. Siap. Itu seperti apa? Jadi memang kalau lihat juga tadi kan sektor ekonomi kita sangat terpukul terkait dengan adanya dampak dari pandemi 19 ini. Bahkan diindikasikan bahwa ada sektor-sektor formal itu mengalami banyak perusahaan-perusahahan kita yang memang agak sulit untuk survive sehingga dengan terpaksa untuk mem-PHK karyawan atau pegawainya. Nah, maka sektor informal itu yang harus kita dapat untuk memenuhi terkait dengan bagaimana tenaga kerja kita bisa diserap. Nah, harapan kita bahwa UMKM itulah sektor yang kita harapkan untuk menyerap tenaga kerja kita yang terdampak terkait dengan pandemi COVID-19 kemarin yang di PHK dan lain-lain. Harapan kita bahwa sektor UMKM itu yang bisa menutup itu maksud harapan kita. Oke. Terus kreativitas daripada pelaku UMKM ini juga sangat dibutuhkan sebetulnya ya. Gimana caranya bersaing? Ini persaingan nggak main-main loh. Setiap daerah mereka punya produk sendiri-sendiri ya kan? Iya, betul. Bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan pasar yang semakin banyak sekali pilihan bagi masyarakat gitu. Support dari pemerintah daerah sendiri seperti apa kepada mereka itu? Insya Allah Bu, jadi memang pemerintah daerah udah banyak program nanti. Artinya kalau secara teknis kita nggak usah detail deh ya, tapi jelas pemerintah daerah konsen membantu pelaku-pelaku usaha itu bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya, usahanya dalam rangka untuk bisa bahkan bukan hanya bertahan, survive, tapi juga bisa berkembang. Semakin berkembang. Kalau event rutin yang dilakukan untuk melihat hasil dari produk pelaku UMKM di pesawaran ada nggak Pak? Per berapa bulan sekali atau gimana? Ya memang kita monitor ya Bu ya. Artinya kita juga tidak menunggu laporan saja, tapi kita juga dengan teman-teman dinas melakukan artinya kunjungan juga dalam rangka untuk melihat bagaimana sih perkembangan para pelaku usaha kita terkait dengan apakah mereka stuck, apakah mereka bisa melihatkan tren yang bagus, atau kalau perlu disupport dan lain-lain seperti itu. Ya. 1 menit terakhir Pak, closing statement apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa tentang progres dan lain-lain seputar UMKM yang ada di pesawaran, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa pelaku usaha kecil mikro ini sebenarnya menjadi tulang punggung sebenarnya terkait dengan bagaimana masyarakat kita bisa survive di tengah-tengah
pandemi ini. Jadi harapan kita, apalagi dengan sistem digitalisasi ini, sebenarnya bahwa peluang berusaha itu semakin luas, semakin besar untuk kita bisa mengenalkan produk kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita kreatif. Ya. Udah itu keinginan untuk bagaimana kita maju, itu harapan kita ke depan. Jadi harapan kita semangat untuk maju itu yang lebih penting. Dan mungkin pelaku UMKM ini harus melek teknologi ya. Ya, Gimana betul. mereka bisa mempromosikan secara online gitu kan? Siap dengan Bu, cara yang saya menarik. kemarin sempat bercanda-canda itu karena sebagian besar pelaku-pelaku usaha kita adalah ibu-ibu. Saya katakan begini, mulai sekarang yang diposting jangan lagi wajah kita Bu. Kan udah pada laku. Sekarang yang diposting, yang Hasil dibuat produknya. status, saya bilang produk kita. Iya. Saya bilang, jadi mulai sekarang HP bagus-bagus, mahal-mahal, dimanfaat untuk jualan. Jadi mohon maaf, ini mungkin Iya, yang iya, paling iya, simpel untuk kita sampaikan, Iya. tapi insya Allah ini bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak. Iya, Waktunya terima kasih. sukses selalu untuk UMKM. Mudah-mudahan kita bisa kapan-kapan berkunjung ke situ ngobrol Siap. langsung sama pelaku UMKM ya Pak ya. Siap, insya Allah Bu, Iya. dari Lilis TV, terima Ditunggu kasih undangannya. banyak. Sama-sama. Insya Allah artinya kerjasama ini bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan untuk Kabupaten Pesawaran Siap. ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Muhammad Iqbal yang sudah menyampaikan bercerita banyak tentang bagaimana perkembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran saat pandemi dan pasca pandemi yang sudah mulai kita masuki. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari program Bupati Pesawaran Menyapa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.